Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita kembali melanjutkan bahasan kita tentang pembuktian persamaan momen inersia untuk beberapa benda tegar. Dan kali ini kita akan menganalisis benda kerucut pejal ya. Jadi kerucut pejal. Di sini kita sudah gambarkan kerucut pejal ya. Jadi untuk menganalisisnya bisa bendanya kita balik seperti ini ataupun sebaliknya ya. Tetapi di sini sumbu rotasinya tepat berada di tengah-tengah seperti ini, sumbu putarnya. Jadi untuk menganalisisnya bisa modelnya seperti ini atau sebaliknya ya, itu hasilnya akan sama saja. Tetapi untuk memudahkan melihat bendanya, kita gambar terbalik seperti ini. Tetapi sumbu rotasinya tetap di tengah seperti ini ya. Dimana untuk ketinggian dari kerucut pejal ini adalah H. Kemudian ini ya, jarak di tengah-tengah ini ke ujung ini ya. Kalau kita bisa katakan misalnya ini alas, maka tentu alasnya kan berbentuk lingkaran ya. Jari-jarinya adalah R ya. Sebagaimana di cara-cara sebelumnya, kita akan mengambil bagian tertentu dari benda ini, kemudian kita cari momen inersianya, kemudian kita integralkan untuk mencari momen inersia benda secara keseluruhan atau silinder atau kerucut pejalnya. Nah, maka kita misalkan ini titik sudut yang terbentuk antara sumbu rotasi dan kemiringannya ini adalah alfa ya. Nah, kita akan mengambil bagian tertentu yang ini ya, yang warna merah ini, kita mengambil bagian ini. Tentu yang kita ambil ini adalah bagian yang sangat kecil sekali ya, bagian yang sangat kecil sekali. Nah, ketinggian atau bagian yang terkecil ini, jaraknya dari sini ke ujung ini, atau ketinggian bagian yang terkecil ini adalah Y, kita misalkan. Nah, kemudian jari-jarinya adalah X ya, karena tentu ini akan berbentuk lingkaran juga. Jari-jarinya adalah X. Nah, kita keluarkan bagian terkecil ini, kita perbesar untuk mudah menganalisisnya atau mudah melihatnya. Nah, kita gambarkan, kita pindahkan ya, kita gambarkan perbesar seperti ini. Ya, kita ambil bagian kecil maka seperti ini karena ini adalah Y, maka yang ini kita misalkan ketinggiannya adalah yang ketinggian bagian terkecil ini ya adalah DY. Jari-jarinya adalah X ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, bagian terkecil ini sesungguhnya dia menyerupai silinder pejal ya. Kalau ada kerucut pejal, kita potong bagian terkecil, bagian tertentu yang kecil sekali ya. Tentu ini ketinggiannya juga kecil sekali ya, maka dia akan berbentuk seperti silinder pejal. Nah, persamaan inersia untuk silinder pejal adalah ini 1/2 mr kuadrat sebagaimana yang telah kita buktikan ya. Maka kalau kita bawa pada konteks bagian yang kecil ini ya, maka momen inersianya adalah DI ya. Karena kalau I adalah momen inersia kerucut pejal, sedangkan bagian ini adalah DI. Ya, DI 1/2 masanya, masa ini tentu adalah dm ya, karena kalau m masa kerucut pejal, kalau dm adalah masa bagian yang terkecil ini. Dm kali jari-jarinya adalah x ya, berarti x kuadrat. Nah, inilah momen inersia untuk bagian yang kecil ini. Di sama dengan 1/2 dm x kuadrat. Nah, berikutnya kita misalkan di sini rho ya adalah massa per satuan volume ya, atau menunjukkan kerapatan juga. Ini untuk secara umum. Kalau kita mau lihat rho pada bagian ini, berarti rho sama dengan dm per dv ya. Dm massa bagian terkecil ini, bagian kecil ini per dv. Dv ini adalah volume bagian ini juga, dm per dv. Nah, sama dengan dm untuk dv ini kan tadi menyerupai silinder ya. Volumenya adalah luas alas kali tingginya ya. Nah, luas alasnya adalah berarti px kuadrat ya, karena x jari-jarinya, px kuadrat kali ketinggiannya adalah dy. Maka dv atau volume bagian terkecil ini, bagian yang kecil ini adalah px kuadrat kali dy, luas alas kali tingginya. Maka untuk mencari dm ya, berarti rho kali ini ya. Maka dm ini kita ganti menjadi rho kali ini. Maka hasilnya seperti ini, rho kali ini ada x kuadrat, di sini ada x kuadrat, berarti jadi x pangkat 4. Nah, inilah dy sama dengan 1/2 rho px pangkat 4 dy ya. Kita sudah substitusi tadi, kita ganti dm-nya. Jadi seperti ini. Nah, inilah momen inersia secara spesifiknya
untuk bagian yang ini. Nah, sekarang tinggal kita mengintegralkan persamaan momen inersia ini untuk mendapatkan momen inersia kerucut pejal ini. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada DY ya. Kita akan coba melakukan semacam analisis lebih jauh untuk memecahkan persoalan DY ini. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa kalau kita ingin mencari, ini kan bentuk segitiga juga ya, segitiga siku-siku ya. Kalau kita mencari tangen alfa, berarti sisi depan per sisi apitnya ya. Sisi depannya adalah X untuk segitiga ini ya. Sisi depannya adalah X per sisi apitnya ini ya. Tidak lain adalah Y. Berarti tangen alfa sama dengan X per Y. Nah, kalau kita lihat segitiga yang besar, ini kan ada segitiga kecil, kemudian ada juga segitiga yang ini ya. Kalau kita lihat tangen alfa, kan sama-sama sudutnya, sama-sama alfa. Tangen alfa adalah sisi depan per sisi apit, sisi depannya adalah R. Sisi apitnya adalah tidak lain ketinggiannya ini ya, adalah H. Berarti R per H. Maka dari sini kita bisa membuat hubungan bahwa X per Y itu sama dengan X per Y itu sama dengan R per H. Karena sama-sama sudutnya, sama-sama tangen alfa, maka menghasilkan persamaan hubungan seperti ini. Maka untuk mencari Y, ya, Y berarti H per R kali X ya, H per R kali X dari sini ya, untuk mencari Y. Nah, maka untuk DY-nya berarti kita bisa tulis seperti ini. DY sama dengan H per R dx ya. Ini kan kalau DY per dx hasilnya H per R. Maka DY sama dengan H per R kali dx. Nah, ini kita sudah dapat persamaan DY-nya, kita substitusi ke persamaan tadi ya. Maka ini menjadi DY kita ganti H per R kali dx ya. Jadi seperti ini. Berikutnya kita cari I-nya atau momen inersia untuk kerucut pejalnya, berarti integral ya. Nah, semua konstanta kita keluarkan dulu dari integral ya, karena dia sebuah konstanta yang tidak memengaruhi proses integrasi ya. Nah, kita keluarkan berarti ini 1/2 rho pi H per R, ini konstanta ya. Kemudian ini integralnya. Nah, integralnya adalah kalau terhadap X ini berarti integralnya dari 0 sampai R. Kenapa dari 0 sampai R? Kalau kita lihat gambar ini ya, ini kan dx tadi ya, terhadap dx. Nah, ini kan variasi X berarti ya. Kalau variasi X berarti dari 0 sampai R ya, yang dari 0 di sini sampai R yang panjangnya di sini ya, kan variasi X ya, variasi jarak seperti ini ya. Berarti variasi, atau bisa mungkin secara umum kita katakan variasi jari-jari misalnya X ini ya, karena tadi terhadap dx, maka integralnya dari 0 sampai R ya, sampai jari-jari maksimumnya pada alasnya misalnya, yaitu adalah R ya. Maka ini menjadi integral dari 0 sampai R X pangkat 4 dx ya. Nah, ini kita integralkan seperti pada umumnya, 1/2 rho pi H per R ini menjadi 1/5 ya, X pangkat 5 ya, ini batasnya 0 sampai R. Nah, kita masukkan saja langsung ya, berarti jadinya seperti ini, 1/2 rho ini tadi persamaannya adalah M per V ya. Maka ini menjadi pi H per R 1/5. Nah, ini X pangkat 5 kita ganti langsung R pangkat 5 ya. Maka ini sama dengan 1/2 ya. Nah, V ini berarti kita hitung atau kita masukkan persamaan volume kerucut ya. Nah, volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat kali H. Jadi 1/3 kali luas alasnya ya, kali ketinggiannya, 1/3 pi R kuadrat kali H. Ini tadi M ini adalah massa kerucutnya ya. Kali ini tadi pi H per R 1/5 R pangkat 5 ya. Jadi tinggal kita ganti V-nya pakai persamaan volume kerucut. Nah, ini jadi 1/3, berarti 3-nya jadi pembilang ya. 3/2 kali 5 10, 3/10. Kemudian pi-nya saling menghilangkan ya. Kemudian di sini ada R pangkat 3 ya. R pangkat 5 bagi R pangkat 3 adalah pangkatnya dikurang, berarti R kuadrat. M-nya tetap ya. Berarti yang tersisa tinggal, ini hanya juga saling menghilangkan ya. Berarti yang tersisa tinggal 3/10 mr kuadrat. Nah, inilah persamaan momen inersia untuk kerucut pejal yang sumber rotasinya tepat berada di tengah-tengah seperti tadi.